Aku orang yang polos. Menerima playboy kelas atas. Setahun kemudian, dia pulang semakin malang. Pandangannya padaku semakin penuh rasa jijik. Aku dengar, dia berkata pada orang lain. Perempuan biasa seperti dia, apa haknya untuk membuatku setia? Bagus. Kalau tidak, aku tak punya alasan untuk minta cerai. Orang polos memang seperti itu. Selalu memikirkan orang lain. Namaku Chen Sainan. Aku orang yang polos. Saat ibuku melahirkanku, ayahku melihat aku bukan laki-laki, wajahnya lebih panjang dari keledai, langsung memberiku nama itu. Namaku Sainan. Bukan berarti mereka ingin aku melebihi pria, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku harus bekerja keras seperti sapi. Sebagai orang polos, menerima playboy kelas atas adalah hal yang sangat berisiko. Tapi semakin besar risiko, semakin besar pula hasilnya. Misalnya wajahnya. Dua bulan tidak muncul. Orang yang sampai lupa hari ulang tahun pernikahan, pulang dengan bau parfum wanita di sekujur tubuh. Pulang? Mas, itu kamu? Harus kuakui, wajahnya itu mampu membuat wanita manapun hangus terbakar. Pantas saja berhasil jadi juara bertahan 5 tahun. Bangun, kau mengeluh aku pulang malam? Mas, kau pulang lebih awal? Apa kau sengaja pulang untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan? Ulang tahun apa? Sudah lupa. Aku sangat merindukanmu, kangen sampai aku tidak makan malam, menunggu di sini terus. Kau anak 3 tahun? Kalau aku tidak pulang, kau tidak bisa makan sendiri? Lihat, kebohongan orang polos paling manjur, karena dia yakin aku sangat mencintainya. Bang Feng, sekarang masih tidak mau main? Apa kau benar-benar dikekang oleh wanita itu? Rayakan ulang tahun pernikahan di rumah? Perempuan biasa seperti dia, apa haknya untuk membuatku setia? Sejujurnya, pertama kali, aku hampir tidak bisa menciumnya. Sayang, kamu baik sekali padaku, cukup bagus. Jika aku belum pernah melihat kalung dari seri yang sama yang 10 kali lebih mahal, jika aku tidak tahu anting-anting ini sebenarnya adalah hadiah pembelian kalung. Tidurlah, jangan ribut. Setahun, dia hampir tidak bisa menahan diri. Aku juga. Shenbo lagi-lagi mengoreksi tugas anak bos. Kau ini orang baik, kau sudah terbiasa disuruh-suruh mereka. Tidak apa, itu hal yang mudah bos biasanya juga cukup baik padaku. Chen, kerja yang baik, posisi wakil direktur, kau yang paling kompetitif. Terima kasih, bos aku pasti berusaha. Aku tahu aku tidak punya latar belakang atau wajah cantik. Ingin bicara dengan pria tampan, identitas ini adalah satu-satunya pintu masukku. Oh, lagi-lagi kamu, aku butuh sopir Chen Sainan, kamu benar-benar datang saat dipanggil. Kebetulan lembur di dekat sini. Chen Sainan, apa kamu begitu menyukai aku? Aku sudah berganti banyak pacar, kamu masih belum menyerah. Feng Yu, aku cinta kamu. Hahaha. Kamu adalah orang pertama yang membuatku tertawa selama ini. Ya udah, orang baik bilang cinta, lumayan segar. Freud berkata, cinta berasal dari keinginan manusia akan ketidaklengkapan diri sendiri. Rongbo berkata, cinta pada pandangan pertama adalah jatuh cinta pada diri sendiri yang androgini. Jadi saat itu aku jatuh cinta pada Feng Yu, mungkin untuk mengejar bayangan yang utuh itu. Tapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Sayang, aku akan pergi dinas selama 3 hari. Ingat makan tepat waktu, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, dia mengatur WeChat-ku menjadi jangan ganggu. Tidak usah buru-buru. Orang seperti Feng Yu tidak akan cepat.
Bagi orang baik sepertiku, dampaknya memang cukup besar. Feng Yu, aku datang jauh-jauh naik pesawat, jangan cepat-cepat mengusirku dong. Uang tiket sudah aku transfer, cepat pergi. Kamu tidak punya perasaan padaku? Aku punya teman yang cantik banget. Dia ada di klub dekat sini. Chen Sainan, apa maksudmu? Siapa wanita tadi? Menurutmu, Chen Sainan, apa aku terlalu memanja kamu? Dulu kamu yang mengejarku, selama 3 tahun. Kamu yang memaksa, ngotot ingin bersamaku, bukankah kamu sudah tahu siapa aku? Aku ini orang seperti apa? Kamu sudah terima dari dulu, dan sekarang pura-pura suci? Buat apa ribut? Aku memang tahu siapa dirimu. Aku terima orang yang aku kejar, berpacaran dengan orang lain, putus, bahkan main-main. Tapi aku tidak pernah bilang aku terima. Suamiku di malam pertama aku pergi, membawa wanita lain ke ranjangku. Apa bedanya? Sama-sama wanita. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, kamu bisa cerai denganku. Dia yakin aku tidak bisa lepas darinya. Yakin, aku akan seperti mantangan-mantannya dulu, menangis dan berlutut memohon dia jangan pergi. Feng Yu, karena kamu yang ngomong, ya udah kita cerai. Surat cerai akan dikirim pengacaraku. Sekarang, pergi dari hadapanku. Chen Sainan, berani ulangi? Aku bilang, Feng Yu, kita cerai. Aku tidak mau ulangi 3 kali, kedengarannya murahan. Baik, baik sekali. Chen Sainan, kamu hebat, jangan sampai menyesal nanti. Kayak anjing manja, lari-lari kecil mengejarku lagi. Tenang saja. Anjing manja pun bisa berubah. Ingat, hari ini aku Feng Yu yang mutusin kamu. Kamu wanita biasa, tidak layak di sampingku. Kirim lagi alamatnya, aku ke sana. Cepat, temanku dengar tentang kamu. Dia juga suka kamu. Chen Sainan, begitu pintu ini aku langkahkan, kamu tidak akan punya kesempatan kembali. Selamat bersenang-senang, jaga kesehatan. Juru selamat foto pun tak bisa menyelamatkan. Cerai, bagaimanapun tidak cocok. Sebenarnya aku masih punya satu hal. Aku bohongi Feng Yu. Aku pergi bukan 3 hari, tapi 3 tahun. Mbak, lagi nunggu nomor antrean ya? Sekarang masuk, orangnya sepi nggak? Saya sedang menunggu suami saya. Hahaha. Lihat, perempuan itu sudah duduk sepanjang pagi, kan? Mungkin dia ditinggal janji. Wajahnya polos banget, kelihatan banget yang suka dibully. Saya kira dia setelah menerima SMS tegas dariku, akan tidak sabar mengendarai mobil super yang mencolok itu, membawa wanita telanjang itu, datang dengan marah untuk bertengkar denganku, membuatku ambil cuti 1 hari lagi. Feng Yu, kamu menyia-nyiakan 8 jam kerjaku. Tapi tidak datang juga lebih baik, pisah ranjang sudah 2 tahun, tetap bisa mengajukan cerai paksa. Dan sementara pertahankan status menikah ini, di tempat seperti institut penelitian, lebih menguntungkan untuk evaluasi dan promosiku. Harus memberi penonton itu sesuatu yang ingin mereka lihat. Kukira sudah sampai di akhir, ternyata hanya berdiri di angin seharian. Selamat bersenang-senang. Akting mesra orang polos. Harus ada penonton baru berarti. Para badut, teruslah melompat. Feng Yu, karena kamu tidak mau bercerai dengan terhormat, aku akan membuatmu dengan cara yang paling memalukan memohon padaku untuk menandatangani kertas ini. Sai Hua bahkan gak ingat namanya. Ini baru kehidupan yang pantas untuk kakak Feng kita.
Setiap hari berhadapan dengan orang yang membosankan itu. Orang polos. Kakak Feng, kamu nggak bosan? An Xiao pulang ke negara minggu lalu. An Xiao, oh, begitu. Feng Yu, kupikir kenapa kamu tiba-tiba berubah, tepat sebelum hari ulang tahun pernikahan, membatalkan semua pekerjaan dan pulang. Aku benar-benar kira kamu sadar, kembali untuk menjalankan kewajiban suami. Ternyata kamu hanya takut ketinggalan menjemput cinta sejatimu. Ah, Karena besok akan pergi, setidaknya harus pergi lihat orang yang bisa membuat Feng Yu tergila-gila. Seperti apa rupanya? Feng Yu, seleramu masih seperti biasa, mencolok. Tidak peduli berapa kali kulihat, wajah ini tetap kelas atas. Sayangnya, matanya tidak pernah memedulikan orang-orang seperti ini. Feng Yu, begitu membenciku, setidaknya sudah pulang, bahkan tidak menyapa. Ku dengar kamu sudah menikah. Ku dengar kau sudah menikah dengan seorang wanita biasa yang sudah bertahun-tahun mengagumimu. Bukan urusanmu. Feng Yu, tidak perlu bersikap tajam begitu. Aku hanya penasaran. Wanita polos seperti itu benar-benar bisa membuatmu, orang sepertimu, menetap. Lalu, apakah kau menyukainya? Kau tidak menjawab karena takut? Atau karena kau sama sekali tidak peduli? Feng Yu, kau masih sama saja. Bahkan saat menang, kau membuat orang tidak nyaman. Aku bukan tipe orang yang suka berteriak. Setelah pulang kali ini, aku selalu tidak bisa berhenti berpikir. Andai dulu aku tidak pergi dan tetap di sini bersamamu, pengantin yang berdiri di sisimu, apakah itu akan menjadi aku? Aku tidak pernah menyukainya. Dia sedang menjawab pertanyaan An Xiao yang tadi. Apakah kau menyukaiku? Pertanyaan itu sudah selesai. Awalnya aku ingin merekam ini sebagai bukti untuk pembagian harta saat cerai nanti. Sekarang lihat. Ternyata aku hanya berharap sendiri. Feng Yu, kau tidak datang ke kantor catatan sipil, bukan karena tidak tega meninggalkanku, melainkan karena kau bersenang-senang dengan teman-teman brengsekmu. Sangat asyik. Pasti kau tidak melihat pesanku sama sekali, kan? Di duniamu. Aku bahkan tidak punya hak untuk diceraikan langsung olehmu. Sama sekali. Nona, pergi ke bandara tengah malam begini? Perjalanan bisnis? Bukan, aku akan mengambil kembali hidupku sendiri. Haha, kedengarannya dalam. Tapi lihat semangatmu, pasti kau mendapat kabar gembira. Ya, cukup gembira. Setahun ini kita berdua bukannya tidak punya momen hangat sama sekali. Aku dulu mengira akan bersamanya seumur hidup. Aku pikir akan menunggunya tua, keriput bertambah. Kesenjangan penampilan di antara kita akan mengecil. Sampai saat itu, tidak akan ada lagi yang akan menunjukiku dan berkata, aku tidak layak. Penerbangan CX-8805 menuju suatu kota di selatan, mulai boarding. Nona Chen, semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih, pasti menyenangkan. Feng Yu, akhir-akhir ini kau tampak gelisah. Kenapa? Istri manismu di rumah belum ditenangkan? Jangan sebut dia. Sepertinya benar-benar bertengkar. Tapi itu bagus juga. Orang sepertimu memang tidak cocok berada di dalam rumah kaca. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau merasa ada yang berbeda dariku hari ini? Tidak apa-apa. Kalung ini, aku sangat suka.
Feng Yu, seleramu meningkat. Tidak lagi memilih barang-barang kuno. Kau terlihat cantik memakainya. Kalau anting bonusnya, Aku nggak punya tindik telinga. Anting-anting itu, kamu sudah berikan pada orang polos itu, kan? Ya, dia sudah memakainya. Orang seperti dia cuma pantas pakai barang gratis. Ngapain ketawa? Gak ada apa-apa. Cuma merasa beberapa hal, kalau dipakai orang yang tepat, baru disebut perhiasan. Kalau salah orang, jadi beban. Hatsi, kok sudah musim semi masih dingin begini? Tadi tahu dari awal, aku harusnya bawa shawl. Musim semi di kota utara ini, benar-benar gak kasih muka sama aku. Ada aku ambilkan sekarang. Di mobilmu masih ada shawl wanita? Di rumah ada yang sudah jadi. Jam segini, orang polos yang keras kepala itu, pasti sudah tidur nyenyak. Chen Sainan, barang rajutanmu bisa dipakai oleh Xiao, itu juga bisa dianggap kehormatan terbesar dalam hidupmu. Chen Sainan, bangun. Aku tanya kamu, loh. Sial yang dulu kamu rajut untukku, mana? Xiao Flu, keluarkan dan berikan padaku. Chen Sainan. Kemana perginya? Main hilang sama aku? Chen Sainan, kamu berani ya? Chen Sainan, kamu di mana sih? Sialnya rusak waktu dirajut. Bongkar saja, gak usah cari. Cerai. Chen Sainan, kamu berani? Melewati ribuan kilometer, dari kota utara yang kering, ke selatan yang lembab dan dingin. Perbedaannya besar, seperti ke luar negeri. Seutuhnya sebulan, aku baru saja agak terbiasa. Iklim yang sampai ke tulang, semua terasa lembab. Tidak lagi membiarkan rambut lengket, mengganggu suasana hati. Aku membuat untuk diriku sendiri, satu pria tampan per minggu. Rencana itu gak ada arti mendalam, murni untuk menghabiskan waktu. Cara terbaik untuk menghilangkan bosan dengan pria tampan adalah sering bertemu pria tampan dalam jumlah banyak. Saat kamu menemukan di bawah wajah sempurna itu, tersembunyi yang biasa-biasa, egois, bahkan jiwa yang bodoh. Lapisan emas itu hancur. Meski sekarang sudah tidak ada obsesi lagi. Tapi sejujurnya, karena semuanya hanya sandiwara. Siapa yang mau memilih pria jelek? Lagi pula, meski aku polos, tapi aku punya mata yang bisa membedakan keindahan. Program mencari emas 10 li sudah berjalan 2 bulan. Aku sudah bertemu yang nasis, pelit, dan yang mau aku jadi lumbung nasi jangka panjang. Sampai hari ini, sepertinya aku benar-benar menemukan sebongkah emas. Maaf, tiba-tiba ada rapat internasional yang membuatku agak terlambat. Nona Chen, maaf sudah menunggu lama. Aku yang traktir kali ini sebagai permintaan maaf atas keterlambatanku. Katanya beef Wellington di sini enak. Nona Chen mau coba? Atau ada pantangan makanan? Aku tidak pilih-pilih makanan. Orang yang tidak pilih-pilih makanan, biasanya kepribadiannya terbuka. Sepertinya hari ini aku akan bersenang-senang. Sepanjang percakapan, aku tidak merasa canggung sedikit pun celah untuk malu. Dia bisa dengan tepat menangkap setiap lelucon. Dinginku, bisa mengikuti topikku hingga nanoteknologi. Ini menunjukkan dia merendah. Saya, Tuan Jiang, orang dengan status sepertimu juga pakai aplikasi kencan untuk makan siang. Kata status terlalu berat. Di Nancheng, aku hanya seorang pendatang yang ingin mencari lawan bicara pintar untuk mengobrol. Keluarga Feng di Beicheng dianggap cukup makmur. Feng Yu cari nafkah dari wajah juga tidak sedikit. Tapi aku bisa lihat kamu jauh lebih kaya darinya. Feng Yu. Tuan, yang kamu sebut itu, apakah orang penting bagimu? Mantan suami, seorang yang sangat tampan tapi pria dengan jiwa kosong. Kalau begitu aku merasa terhormat. Setidaknya di mata Nona Chen, aku bukan orang yang kosong itu.
Nona Chen, apakah perlu aku antar ke laboratorium? Tidak usah, aku mau jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Hati-hati, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih. Karena tidak nyaman, lebih baik aku antar. Sebentar lagi hujan, aku tidak tenang. Tuan Jiang, kamu selama ini terhadap semua wanita seramah itu. Hanya kepada orang yang tidak rela kulepaskan, aku akan lebih perhatian. Sopan sampai membuat orang merasa sulit didekati. Jiang Weichen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tuan Jiang, masih pagi, mau pergi minum segelas. Ini berbeda dengan yang kamu ajak di restoran tadi. Dari rencana yang sudah diatur, sepertinya tidak sama. Juga dengan status seperti Tuan Jiang mungkin sangat sibuk. Baiklah, lupakan saja, anggap aku tidak berkata apa-apa. Nona Chen, jangan terburu-buru. Aku hanya bilang berbeda dari rencana tapi tidak bilang tidak pergi. Tapi aku tidak suka pergi ke bar, terlalu bising, tidak cocok untuk mendengar Nona Chen bicara filsafat yang menarik. Tidak pergi ke bar. Itu berarti mau ke rumahku, laki-laki dan perempuan dewasa, karena saling tertarik, maka tidak perlu malu-malu. Tuan Jiang, rumahku mungkin agak membosankan. Nona Chen takut dengan orang yang berstatus seperti aku setelah masuk rumah akan menjadi kurang sopan. Aku pikir bulan yang begitu indah terkurung di dalam rumah sayang sekali. Kalau begitu kita ganti tempat yang lebih santai. Maaf, Tuan Jiang. Orang penting sepertimu harus duduk di pinggir jalan bersamaku. Bagus. Udara di sini lebih segar daripada di kantor. Tidak ada yang peduli dasiku miring atau tidak. Kukira orang sepertimu minum, pasti pakai gelas anggur merah yang digoyang-goyang. Dan pemain biola. Benarkah? Kalau begitu, Nona Chen, menurutmu, arti pinggir jalan plus Hegel, bukankah itu lebih romantis? Ya, dunia ini tidak hanya bar dan rumah. Angin dingin ini membuat pikiran lebih jernih. Hegel bilang, yang ada itu masuk akal, tapi menurutku, soal cinta, di depan kritik akal budi murnikan, sama sekali tidak bertahan. Oh, pandangan cinta Nona Chen. Cinta itu, manusia. Kerinduan buta akan ketidaklengkapan diri sendiri, kita semua mencari seseorang yang bisa melengkapi bagian yang hilang. Tapi sebenarnya ini adalah perbudakan spiritual. Nona Chen, kau bicara filsafat setelah minum? Mau mengujiku, atau mau menakutiku? Lebih baik kau lari. Kalau lari, aku hemat biaya makan malam. Sepertinya Nona Chen sangat diperbudak. Lebih dari sekadar dalam. Tuan Jiang, kau pernah dengar tentang jiwa androgini, kata Jung? Pernah, jadi, kau mencari diri yang hilang itu? Tidak, dulu aku mencari, sekarang. Aku hanya ingin mencari benda yang indah, buat menyegarkan mata. Aku akan memberitahu rahasia orang jujur. Sebenarnya aku menikah. Wajah suamiku, Feng Yu, benar-benar tumbuh sesuai semua fetisku. Aku mengejarnya selama 3 tahun. Menyaksikan dia berganti pacar belasan kali. Setahun lalu, akhirnya aku yang menikah dengannya. Impian masa muda menjadi kenyataan. Kau tahu, seperti menemukan karya seni yang bukan milikku. Setiap malam aku melihatnya, bisa makan 2 piring nasi ekstra. Kalau begitu suka, kenapa kau datang sendirian ke selatan? Karena karya seni bisa berjamur, dan membawa wanita lain ke tempat tidurku. Bagaimana, Tuan Jiang, apa kau merasa aku mengecewakan? Seorang dokter yang polos, ternyata di dalamnya sangat rakus akan kecantikan. Nona Chen, kau begitu terbuka di depanku. Apa kau pikir aku juga seperti dia, hanya melihat wajah? Tuan Jiang, dengar baik-baik.
Meskipun aku belum pegang surat nikah itu, kami sudah pisah ranjang, sedang dalam proses perceraian. Jadi, sekarang aku dekati kamu, secara tegas itu bukan selingkuh. Sebenarnya aku nggak masalah kamu selingkuh. Hah, Pak Jiang, moral kamu bermasalah banget. Dari sudut pandang etika, ketika tindakan tidak bermoral seseorang tidak benar-benar menyakiti siapapun, maka itu tidak boleh disebut tidak bermoral. Itu cuma permainan kata, murni logika penjahat ber-IQ tinggi. Jadi, pernikahan adalah perlindungan bangkrut yang lahir dari ketidakpercayaan satu sama lain. Bukankah itu ironis? Dulu itu sesuatu yang sakral, sampai orang tuaku bercerai, baru ku sadar betapa rapuhnya pernikahan. Jadi aku berpikir, aku tidak akan menikah. Aku ingin semua orang tahu, aku bisa hidup bahagia tanpa laki-laki. Tapi, Tuan Jiang, aku mau tanya soal akademik. Chen Sainan, saat kamu sadar, sebaiknya kamu berani bertanya seperti itu. Kamu tidak tahan minum, lain kali jangan memaksakan diri. Riasan sudah dibersihkan, Jiang Weiyu. Dia membersihkan riasanku, jadi dia pasti lihat semua pori-pori dan lingkaran hitamku. Selesai sudah. Citra orang baik hancur berantakan, bahkan dasarnya haus nafsu, sudah dia ketahui. Aku juga ngobrol soal teknik Guoyun dinasti Tang. Chen Sainan, kamu hebat. Sepertinya demi muka ini, aku harus melepasi emas Jiang Weiyu. Sudahlah, anggap saja mimpi di siang bolong. Mungkin memang tidak ada jodoh. Sainan, dengar, bos besar yang baru datang hari ini lapor, loh. Apa urusannya denganku? Besar urusannya. Katanya ganteng banget, elit top lulusan Harvard. Semua bilang dia cuma numpang nama. Sainan, dengar, bos besar yang baru datang hari ini lapor, loh. Apa urusannya denganku? Besar urusannya. Katanya ganteng banget, elit top lulusan Harvard. Semua bilang dia cuma numpang nama. Halo, saya Jiang Wei Chen, mohon bimbingannya ke depannya. Ya Tuhan, kamu bercanda? Pantasan cocok ngobrol. Ternyata dia satu kandang dengan aku sesama pemakan rumput. Dia atasan langsungku. Ya ampun, suaranya bikin meleleh. Aku lemas. Dirjen Chen, setelah rapat, ajari saya lingkungan di sini. Orang jujur kena lawan tangguh. Dan Pak Baja yang penuh kecerdikan. Sainan, kabar terbaru. Direktur Jiang yang baru. Latar belakangnya sangat misterius. Orang yang tiba-tiba datang. Kita harus hati-hati melayaninya. Lily, aku hanya di sini untuk riset. Siapapun bosku, aku tetap kerja. Tidak, aku harus menyelidiki sampai tuntas. Tunggu saja, aku akan cari info lagi dan lapor. Sainan, ketemu. Sainan, ketemu. Jiang Wei Chen, Jiang Weiyu. Gelar ganda hukum dan keuangan dari Harvard. Dia orang utara, ternyata sekampung denganmu. Dengar-dengar, Kepala Chen akhir-akhir ini sering mencari-cari tentangku. Pak Jiang, kenapa Anda berjalan tanpa suara? Informasi ini, Nona Chen, jika Anda tertarik, bisa langsung tanya saya sendiri, tidak perlu lewat pihak ketiga. Tidak, tidak. Itu semua Lily yang nebak-nebak. Aku cuma dengar sepintas. Jiang Wei Chen, kau ini emas, atau jebakan yang dalamnya nggak terduga? Setuju, itu naluri bertahan hidup terakhir orang polos. Sainan, mau dengar sesuatu? Info rahasia tentang Pak Jiang. Nggak mau, aku lagi ngerjain laporan. Dasar kamu. Info heboh begini ditahan bisa bikin sakit. Cepat tanya aku. Tanya dong. Yah, oke.
Lily, aku tanya, kau sudah mencari info seharian, apa kau akhirnya tahu? Pak Jiang kencing berdiri, atau duduk. Chen Sainan, kamu terlalu vulgar. Kata-kata seperti itu. Kamu seorang dokter, bagaimana bisa berkata begitu? Kalau begitu, katakan, apalagi yang lebih mengejutkan dari ini? Jangan remehkan aku. Kali ini infonya pasti benar. Tadi aku nguping. Kata Mbak Wang dari bagian administrasi. Jiang Weichen. Dia melepaskan gaji tinggi di luar negeri dengan sengaja datang ke sini demi seorang wanita. Wanita. Benar, itu tunangannya. Katanya tunangannya ada di kota ini. Ini tipikal dia marah demi wanita. Dia datang mengikuti cinta. Mengikuti tunangannya ternyata karakter yang setia. Sudahlah, melihatmu yang tenang, berita ini memang tidak terlalu heboh, sebenarnya wajar, seperti Direktur Jiang yang tampan, pria dengan kondisi terbaik, mana mungkin masih lajang. Hei, Sainan, kenapa kamu pergi? Aku belum sempat menganalisis siapa tunangannya. Itu urusan pribadinya. Aku tidak tertarik. Aku sudah janji makan dengan seseorang, hampir terlambat. Feng Yu menikah 4 tahun. Saat aku bersosialisasi hingga dini hari sampai muntah darah, kamu tidak pernah menelepon. Aku lembur sampai jam 10. Saat terjebak hujan deras, kamu tidak pernah menelepon. Sekarang aku akan bercerai. Kamu malah belajar menekan tombol panggil. Sedang akan pergi memenuhi janji. Ada apa? Kamu bisa komunikasi lewat teks dulu. Apa mungkin isi perjanjian tidak setuju? Menghapusku? Feng Yu, cara balas dendamu benar-benar level TK. Untungnya momenmu masih untuk non-teman terbuka. Koleksi pernikahan Xia Tian dan Jack Feng Yu, menurutmu, bahkan tidak tahu siapa Jack. Juga orang sepertimu. Bisa membaca semua huruf saja sudah bagus. Setahun lalu, pernikahan kita tidak diposting. Setengah tahun lalu promosiku jadi wakil kepala tidak diposting. 3 bulan lalu ulang tahunku tidak diposting. Seattle, kota tempat An Xiao dulu berkembang, ternyata saat itu, kamu sudah, untuk Xia Tianmu menyeberangi lautan. Sungguh ironis, 3 tahun mengejar, setahun pernikahan. Pada akhirnya bahkan tidak sebutir debu pun. Nona Chen, malam ini kamu sangat agresif. Karena aku baru saja menonton pertunjukan yang sangat buruk, sekarang aku hanya mencari sesuatu yang tulus. Feng Yu, selamat atas pertunjukanmu. Teater baruku sudah mulai. Nona Chen, masih awal, mau cari tempat untuk minum lagi? Sudah terlambat, Direktur Jiang besok di kantor masih ada laporan mingguan yang harus direview. Kamu kelihatan sangat ingin minum hari ini. Kebetulan aku juga ingin minum. Dia sangat tajam, menakutkan. Seperti dulu sekali, anjing liar yang berkeliaran di depan rumahku, dia bisa menangkap dengan tepat setiap keraguan dalam emosiku. Saat aku bersiap pulang, dia pura-pura lelah bermain dan pamit duluan, karena Direktur Jiang juga. Ingin minum ayo ke tempatku, bar terlalu bising, aku tidak. Biasa. Merupakan suatu kehormatan. Jiang Weichen, apa kamu merasa aku orang biasa ini sangat membosankan? Nona Chen, kamu salah paham tentang kata membosankan? Katakan padaku, kenapa aku tahu aku berpenampilan biasa, aku sudah menerimanya sejak lama. Tapi untuk keluar dari lingkungan buruk itu, aku berusaha sekuat tenaga. Aku mengambil S3, aku bereksperimen siang malam. Aku berusaha naik ke posisi wakil direktur. Aku berwatak lembut, pekerjaanku bergengsi. Aku selalu mempertimbangkan orang lain, apa hanya karena aku memiliki wajah yang biasa. Apakah aku ditakdirkan tidak pantas mendapatkan cinta? Apakah selingkuh itu wajar? Aku orang biasa ini haruskah aku dimanfaatkan habis-habisan dan masih tersenyum bilang tidak apa-apa? Cinta itu tidak pernah melihat wajah. Pembohong, Feng Yu juga bilang begitu, tapi dia bahkan tidak berani mempostingku di media sosial. Chen Sainan, kamu salah orang. Jiang Weichen, katakan sejujurnya. Apakah aku jelek?
Nona Chen, definisi kamu tentang jelek mungkin agak ekstrem. Sejujurnya, aku juga nggak terlalu jelek, kan? Ya, cuma level orang biasa yang banyak di jalan. Level orang biasa, tapi mantan suamiku itu. Di sekelilingnya semuanya level Anziao gitu. Jadi di matanya, wajahku yang biasa ini seperti lap yang nggak bisa dibersihkan. Sudahlah, aku tahu aku biasa aja. Makanya aku bekerja keras setengah mati. Aku temani atasan minum, aku gantiin orang revisi skripsi, aku begadang terus-terusan ngerjain eksperimen. Aku punya karakter yang baik, pekerjaan terhormat, selalu mikirin orang lain. Apa orang jujur kayak aku nggak pantas dapat sedikit pun cinta yang tulus? Level orang biasa. Jadi menurutmu ini alasan dia bisa menyakitimu? Aku nggak terima, wajah biasa itu satu hal, tapi ada orang yang terus-terusan di depanmu bilang kamu biasa aja, bahkan buat cium kamu aja, harus rela mati, ini beneran bikin kesel. Cinta itu banyak macamnya, orang yang kamu cari salah. Dia cuma bisa kasih kamu cinta murahan yang paling dangkal dan hanya lihat fisik. Iya. Feng Yu aja nggak berani posting aku di medsos. Dia takut malu. Takut teman-teman selebgramnya menertawakan dia. Nikah sama orang kampungan. Kenapa? Kenapa harus terus-terusan ngomong aku biasa aja? Aku juga ingin jadi Xiatian yang digendong di telapak tangan. Feng Yun sekarang lagi ngelakuin hal kayak gini. Dia nggak cuma main di luar, tapi juga sering pulang dan ngomong ke aku kalau dia sama sekali nggak suka aku. Chen Sainan, ini dia konsekuensi jadi pelabuhan playboy. Yang harus kamu terima. Meskipun aku jujur banget, aku juga punya marah. Kenapa aku harus dihina seperti ini sama dia? Chen Sainan, kamu udah tahu dia lagi PUA kamu? Kalau udah lihat dengan jelas, kenapa masih bisa nangis sekencang itu? Tahu sih tahu, apa tahu bahwa kamu jatuh ke lubang, nggak boleh minta tolong ya? Baik, kamu benar. Kali ini minum di rumahku, tempatnya lebih luas. Minumannya juga lebih mahal, kesempatan langka, kan? Nona Chen, kata kesempatan langka biasanya berarti mahal. Jangan sentuh aku, Feng Yu bawa perempuan itu keluar. Coba lihat aku bukan Feng Yu. Kalau boleh lain kali kamu nggak usah pakai riasan. Kenapa kamu juga pikir aku pakai riasan? Tetap jelek. Bukan karena tiap kali aku membersihkan riasanmu, aku takut masuk ke matamu. Chen Sainan, ingat ini aku bukan orang yang lihat penampilan. Pembohong, di dunia ini, mana ada pria yang enggak lihat penampilan? Air di meja, ingat minum, cepat istirahat, aku pergi. Jiang Weiyu. Malam ini jangan pulang. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Di sini ada kamar tamu. Aku nggak mau benar-benar, dengan orang yang sudah bertunangan, terjadi apa-apa. Meskipun aku suka wajahmu, tapi aku lebih peduli masa depanku. Di kamar tamu spray baru, kamu tidur di sana. Baik. Aku tidur di kamar tamu. Perempuan dalam hal ini nggak seperti laki-laki. Begitu terkena karier hancur semua. Aku nggak mau ada orang nanti datang ke kantorku pasang spanduk. Dia pergi, pantas saja elite kelas atas, bahkan tidur pun bisa terlihat, sopan yang seolah tak pernah ada. Direktur Jiang, Anda belum pulang? Baru selesai lari pagi di dekat sini. Ingat, kamu minum banyak tadi malam, mungkin nggak selera makan? Aku masak bubur millet. Kebetulan lewat, antar untukmu. Anda masak sendiri? Bagaimana? Direktur Chen nggak percaya? Lulusan Harvard juga bisa pakai panci presto? Bukan aku pikir, pemimpin besar seperti Anda. Hal seperti ini seharusnya. Di kantor adalah atasan. Di sini hanya teman yang tadi malam menjaga pemabuk.
Minum selagi hangat, hangatkan perut aku pulang nanti ketemu di kantor. Direktur Jiang, terima kasih. Oh iya, Chen Sainan. Hem. Rambutmu berantakan lucu juga. Feng Yu menikah setahun, tak pernah masuk dapur, bahkan nggak tahu di mana letak beras. Jiang Weichen, kamu benar-benar pria berbahaya. Apa yang kamu katakan? Tidak, tidak, bubur ini wangi sekali. Antarkan saya sampai sini saja. Naiklah ke atas dan istirahat. Saya akan membantu mengawasi laporan pagi ini. Terima kasih, Direktur Jiang. Feng Yu. Kamu siapa? Apakah perlu saya sebagai rekan kerja, atau sebagai teman, menjelaskan kepada tuan ini? Tidak perlu. Kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Aku juga tidak. Baik, terserah kamu. Feng Yu, karena kamu tidak menganggapku serius, maka siapapun yang muncul dalam hidupku, tidak ada urusan denganmu. Chen Sainan, keluar sekarang, kau pikir aku sudah mati? Baik, Chen Sainan, ini yang kau sebut pergi tanpa pamit? Ini modalmu untuk minta cerai? Feng Yu, jangan menganggap setiap orang seperti pikiran kotormu. Direktur Jiang, ini urusan pribadiku, aku akan mengurusnya sendiri. Kau pergilah dulu, jangan sampai ketinggalan rapat pagi ini. Kau yakin? Chen Sainan, kemarilah. Tuan ini, bicara saja, jangan main tangan. Direktur Jiang, saya mohon, pergilah dulu. Aku tidak ingin orang kantor melihat ini, anggap saja aku berhutang budi. Baik, aku pergi. Aku di dekat sini, jika ada masalah, panggil aku. Chen Sainan, kamu hebat ya, kemarin seharian tidak angkat teleponku, hanya untuk bersama pria itu, berkumpul dengannya. Feng Yu, kau datang jauh dari Beicheng, hanya untuk urusan sepele ini? Hal sepele, istriku, dengan pria yang baru mandi, pagi-pagi keluar dari rumah, dan kau bilang itu hal sepele? Kau terlalu banyak berpikir. Jiang Weichen adalah atasan saya di kantor, juga rekan kerja. Rekan kerja bisa menginap di rumahmu? Rekan kerja pagi-pagi pakai baju olahraga, rambut basah antar kamu turun. Chen Sainan, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Feng Yu, sadarlah. Lihatlah Jiang Weichen, wajah seperti itu, aura seperti itu, menurutmu pria sehebat dia, mungkin saja benar-benar tertarik padaku, wanita biasa seperti ini. Jika kau memang ingin berpikir begitu, memang ingin menganggap aku wanita yang bisa manfaatkan atasan, ya aku tidak bisa apa-apa. Chen Sainan, ini, menantang batasku. Batas, Feng Yu, karena kau begitu peduli batasan, lalu kau dan An Xiao saat pamer mesra di status, pernah pikir batasku. Lagi pula, selama bertahun-tahun, hubunganmu dengan An Xiao, aku tak pernah tanya satu kata pun. Aku sudah memberimu harga diri. Sekarang kau datang ke Nancheng untuk membuat masalah, tidakkah kau merasa munafik? Chen Sainan, aku mengerti sekarang, kau bersusah payah, membawa seorang pria muncul di depanku, bukankah hanya ingin membalas dendam? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Sudahlah, Sainan. Kalau kau benar-benar keberatan dengan An Xiao, paling tidak, aku akan menghapus beberapa postingan itu. Mulai sekarang aku jamin, tidak akan pernah membawanya ke hadapanmu lagi. Asal kau kembali ke Beicheng, kau masih Nyonya Feng yang terhormat. Feng Yu, maksudmu apa ini? Kau tidak bisa memutuskan hubungan dengannya, benarkah? Aku dan Xiao, hubungan kami bertahun-tahun, tidak semudah itu diputuskan, tapi aku sudah menikah. Aku tahu bedanya istri dan orang lain, aku dan Xiao, hubungan kami bertahun-tahun, tidak semudah itu diputuskan, tapi aku sudah menikah, aku tahu bedanya istri dan orang lain. Bagaimana kalau begini, mulai sekarang, setengah dari penghasilanku setiap tahun, langsung aku transfer ke rekeningmu. Setuju, Chen Sainan? Kau pintar, pasti tahu, uang ini, cukup untuk beli berapa banyak krim murah, dan baju norak. Hahaha. Kenapa kau tertawa? Kurang? Sampai saat ini, aku tetap harus mengakui, dia memang tampan. Bahkan saat aku memutuskan untuk meninggalkannya, aku masih tak bisa berhenti melamun. Tapi Feng Yu, aku benar-benar bosan. Bosan? Aku bosan dengan cinta yang dangkal,
sepihak, dan harus berbagi dengan orang lain ini. Benar-benar bosan. Semanis apapun es krim, setelah 1000 hari pasti bosan. Apalagi camilan ini biasa saja, dan sudah dijilat banyak orang. Sekarang, kau diam-diam pergi ke belakangku, mencari orang lain untuk menjilatnya. Feng Yu, begitu kupikir, harus menghabiskan sisa hidup dengan orang sepertimu, aku merasa putus asa. Feng Yu, aku bertanya dengan hati nurani, apa aku, Chen Sainan, pantas diperlakukan seperti ini? Chen Sainan, kau merasa dirimu hebat ya? Kau pikir aku tak bisa kehilanganmu? Konyol, surat cerai, ya, baik. Sekarang juga kusuruh pengacara kirim ke emailmu. Jangan harap kau dapat lebih dari sepeser pun. Baik, aku hanya ambil bagianku. Chen Sainan, kau tunggu saja. Tanpa aku, siapa yang mau wanita kuno sepertimu? Bu. Chen Sainan, kau gila? Kau mau cerai dengan Feng Yu? Dia orang lokal Beijing. Kau, orang luar tanpa akar, bisa menikah keluarga Feng. Kau tahu, berarti kau tidak perlu bersusah payah bertahun-tahun. Bu, hidup itu kan bukan kamu yang jalani. Sepertinya kamu jadi bodoh karena S3 dicuci otak oleh buku-buku barat. Penelitian bilang, beberapa ibu itu misoginis. Mereka mencintaimu tapi tanpa sadar ingin mengontrol dan menekanmu untuk mengisi kekosongan mereka sebagai pihak yang Feng bergantung. Yu itu anaknya ganteng banget, bawa kemana-mana bikin bangga. Kamu seorang perempuan, karir sehebat apapun percuma. Pada akhirnya tetap butuh laki-laki. Sudah, anak pintar dia cuma bertindak gegabah, jangan marah-marah. Kamu jangan salah langkah. Masalah pernikahan gimana bisa seenaknya cerai? Feng Yu selingkuh. Iya, ibumu benar, jangan kekanak-kanakan. Dan lebih dari sekali. Mungkin itu salah paham, Feng kecil bukan orang seperti itu, lagi pula laki-laki. Di luar, perceraian itu wajar, masih terlalu gegabah. Apa ibu perlu menemanimu ke selatan? Bu, tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu tahu, aku selalu pintar. Sebenarnya hanya aku sejak awal tidak mau menjadi dia. Aku tidak mau, demi laki-laki biasa, pernikahan biasa menghabiskan seumur hidup yang seharusnya penuh kemungkinan. Bukan hanya tidak mau kirim surat perjanjian tapi juga berani mengadu ke orang tuaku. Feng Yu, kau memaksaku untuk melawan. Di mana, sibuk, tante? Dengar dari Xiao Yu kalian bertengkar. Aduh, suami istri bertengkar. Mana ada dendam semalaman. Ibu sudah memarahi Xiao Yu habis-habisan. Dia masih muda, suka main, hatinya belum kembali. Bu, aku sudah suruh dia transfer semua tabungan. Semua ke kamu. Nanti, wewenang keuangannya, kamu yang pegang penuh. Ibu jamin nanti, pasti tidak akan ada lagi hal-hal kacau begini. Kamu maafkan dia kali ini, ya? Bu, beberapa luka tidak bisa dihapus hanya dengan transfer. Coba lihat ini dulu. Setelah lihat, baru bicara soal maaf. Sainan, ini. Mungkin ada salah paham. Xiao Yu dia cuma mabuk, bicara ngawur. Tante, Kamu panggil aku apa? Sainan, ini ibu. Tante, aku sungguh sayang Feng Yu. Selama 4 tahun ini, bagaimana aku memperlakukannya bagaimana terhadap keluargamu, ibu paling tahu. Aku juga berat meninggalkan keluarga ini, berat meninggalkannya, tapi dia membawa wanita lain ke ranjang pernikahan kita. Di depan, semua teman dia bilang melihat wajahku ini mual. Sampai sekarang aku benar-benar tidak bisa lagi. Mohon mengerti aku dan lepaskan aku. Tolong sampaikan ke Feng Yu, kalau dia tidak balas pesan, atau terus ganggu orang tuaku. Aku tidak keberatan video ini. Kupasang di website resmi brand fashionnya. Biar semua penggemar lihat. Pimpinan mereka. Seperti apa orangnya sebenarnya? Selamat tinggal, Tante. Ultimatum orang jujur. Biasanya paling efektif setelah sebulan. Selama ini kami menjaga hubungan atasan bawahan yang paling sempurna. Dia sopan tanpa cela. Saya patuh pada aturan. Tidak balas ya? Saya tidak kecewa. Di dunia orang dewasa,
Selain saldo rekening bank, tidak ada sesuatu pun yang begitu penting untuk dimiliki. Masih sesingkat biasanya. Aku yang pilih tempat Pak Jiang, ini berniat membawaku ke Nancheng, klub pribadi, atau membawaku duduk di tepi jalan lagi. Karena dia yang pilih tempat, tidak boleh berpakaian terlalu jelek. Siapa ini? Pak Jiang, Anda kenapa kau di sini? Bukankah tadi kau bilang biar aku pilih tempat? Iya, tapi dari kamu membalas pesan sampai sekarang baru belum 3 menit. Chen Sainan, saat kau kirim pesan, aku sudah di bawah gedungmu. Menurutku tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah Nona Chen untuk minum-minum yang lebih baik. Pak Jiang, kau benar-benar pilih tempat yang praktis. Pak Jiang, jadi maksudmu kau suka aku? Nona Chen, dengan kecerdasanmu, apa benar baru sekarang sadar? Kukira kau hanya peduli pada bawahan. Oh ya, lalu selama ini kau berusaha keras menjaga jarak denganku, membalas pesan lebih formal dari dokumen resmi. Bukan karena sudah membaca pikiranku, takut aku membuatmu bertanggung jawab? Baiklah, aku akui, aku memang menghindarimu. Tapi Pak Jiang, harus ada yang lebih dulu. Karena sudah terbuka. Kalau begitu aku mau tanya satu hal. Tunanganmu yang baru pindah tugas karena dia sekarang ditempatkan di mana? Tunangan? Chen Sainan, otakmu ini biasanya berisi logika apa? Aku dengar dari Lily di kantor. Katanya, kau sangat romantis, demi kekasih, pergi ke Nancheng. Orang ini duduk di kantor saja, sudah terbukti. Aku tidak tahu dari mana kau dengar rumor konyol macam ini. Tidak ada tunangan lajang seorang. Kalau kau tidak percaya HP di sini, kau bisa lihat sendiri. Ini privasi Pak Jiang. Karena mau bicara kerjasama jangka panjang. Transparansi informasi adalah integritas dasar. Lihat aja, kasih jawaban pasti. Pak Jiang, apakah saldo ini asli? Bukan cuma asli, tapi juga ada beberapa properti dan dana luar negeri. Perlu saya tunjukkan semuanya? Nggak usah, cukup. Pak Jiang, aku rasa pesona kepribadian dan budi pekerti Bapak sungguh sangat menggerakkan hatiku. Oh, karena budi pekerti, atau karena deretan angka 0 tadi? Ada dua-duanya, lagi pula, aku orang yang tahu, menghargai kemampuan menyeluruh yang jujur. Hahaha, jadi, jawaban Nona Chen? Menurutku, kita bisa bicara sedikit, siapa yang menolak uang dan pria tampan, kalau nggak ambil emas begini, baru bodoh. Sainan, ada satu hal, aku rasa sebaiknya ku beritahu kamu dulu. Hal apa, Pak Jiang? Ada rahasia besar lain? Selama ini aku sibuk dengan studi dan bisnis keluarga, hampir kosong dalam urusan pribadi. Selama ini aku sibuk dengan studi dan bisnis keluarga, hampir kosong dalam urusan pribadi. Singkatnya, aku belum pernah pacaran selama ini. Jadi kalau nanti ada hal yang kurang pas, mungkin perlu kamu maklumi. Pak Jiang, pria selevel Anda bilang ke aku belum pernah pacaran. Siapa yang percaya kalau diomongin? Betul, jangan tegang, aku juga bukan karena kamu baru bisa jaga diri. Cuma selama bertahun-tahun, aku memang belum pernah bertemu selain kamu, orang yang bikin aku tertarik banget, jadi aku mungkin kurang paham trik-trik pacaran. Kalau kamu merasa aku terlalu membosankan, atau... Pak Jiang, kamu terlalu banyak bicara. Hei, Chen Sainan. ini pertama kalinya dia memanggil namaku dengan benar. Dulu dia selalu panggil Sai Hua, dengan sikap angkuh yang merendahkan. Ada apa? Langsung bilang, aku harus ke institut penelitian. Feng Yu, ada masalah. Dia sekarang di RS Pusat Nancheng. Kedua kakinya patah, baru masuk ruang operasi. Oh, kalau begitu, kamu harus telepon An Ziao. Lagi pula,
Aku dan Feng Yu sudah tidak satu dunia lagi. An Ziyao sekarang sedang susah sendiri. Kaki Feng Yu dihancurkan oleh An Ziyao dalang di belakangnya yang menyuruh orang untuk mematahkannya. Sang dalang bagaimana? Si cantik An ingin naik ke darat tapi malah membalikan perahu. Sainan, Feng Yu kali ini benar-benar hancur. Beberapa kontrak merek mewah akan dibatalkan. Denda kontraknya sangat besar. Bisakah kamu demi pernah menjadi pasangan suami istri? Tuan Zhao, saya ulangi sekali lagi. Saya orang yang jujur. Di dunia saya hanya ada hitam dan putih. Tidak ada yang penuh warna seperti kalian, aturan. Karena dia memilih musim panas An Ziyao, maka dia harus menanggung badai petir setelah musim panas. Bu Chen, seminar siang ini materinya sudah siap, tolong lihat dulu. Terima kasih, taruh saja di meja saya. Chen Sainan, keluarlah sekarang. Jangan kira sembunyi di dalam aman. Tuan, ini tempat urusan penting. Silakan pergi, jika masih ribut, kami akan panggil polisi. Chen Sainan, kamu wanita berhati ular. Apa yang jujur? Apa doktor? Semua itu palsu. Kamu sengaja menjebakku untuk berselingkuh, sengaja merekam video, kamu bahkan sudah merencanakan bahwa kakiku akan patah. Chen Sainan, kamu perlakukan aku seperti anjing, kamu membuatku bangkrut, semua orang meninggalkanku, sekarang kamu tenang jadi pejabat, kamu gila. Tuan ini tolong hormati. Bu Chen di kantor kami terkenal sabar, orang jujur. Dia untuk membantu urusan keluarga Anda sudah berapa kali ambil cuti. Lihat pria itu, pakaiannya norak. Kelihatan bukan orang baik. Dia sendiri yang merusak hidupnya. Datang menyalahkan mantan istri. Feng Yu, akta cerai kita sudah ambil. Uang kompensasi juga tidak aku ambil sepeser pun. Pak Wang, antarkan dia pergi. Jangan ganggu atasan. Siap, Bu Chen, cepat masuk, serahkan pada kami. Dia bilang aku perlakukan dia seperti anjing, tapi tidak ada yang akan percaya omongan orang gila. Lagi pula aku orang jujur.